pertama kami ingin tahu dulu LPPOM MUI itu tugasnya apa gitu Pak? Ada ini tugasnya apa gitu? Mungkin itu Pak Hairudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula ucapkan bismillah, salam disambut seluruh pemirsa. Jawablah salam dari panitia. Insya Allah ilmu yang kita dapat sangat sukses karena ada media. Bismillah, walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du ba'da tahiyya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, menjelang siang, kalau dalam bahasa Inggris kan petang, yang nggak ada siang, pagi dan petang, pagi malam kan gitu. Jadi tadi yang apa disampaikan kepada kami, apa peranan dan kebijakan LPPOM, nanti saya jabarkan. Saya akan mengulas sejarah LPPOM ini, Lembaga Pengkajian Makanan Obat-obatan Kosmetik, yang mana kami tupoksi, tugas wilayah kami juga se-Kepri, jadi seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau ini yang mengajukan untuk melabelkan, mengesahkan produknya itu supaya dijamin halal. Sekarang kalau untuk mengklaim halal itu kan bisa-bisa saja siapa orangnya. Oh, ini halal saya punya. Tapi yang menyatakan halal itu siapa sebagai registernya, yang menjamin untuk memberikan labelnya itu adalah salah satu nanti dalam proses untuk yang mana tahapan-tahapan proses ini. Dalam pertama dia mengajukan ke kantor, ya, meminta formulir dan mengisi apa yang dia proses tadi itu. Ini dikaji dulu, ditelaah, diaudit, ya. Setelah diaudit sama nanti LPPOM, lembaga yang memberikan otoritas menjamin nanti produknya halal, baru disidangkan auditor, difatwakan. Nah, setelah mendapatkan fatwa dari komisi fatwa, ya, fatwa komision ini, ketika mendapatkan fatwa mengesahkan bahwasanya ini laporan dari auditor sudah tidak ada masalah umpamanya, baru sidang fatwa itulah mengetukkan bahwasanya produk A yang diajukan ke lembaga MUI, ya, LPPOM MUI, bahwasanya produk A, laporan dari auditor sudah clean dan clear, ya, sudah bersih umpamanya, sudah halal, itu semua clean dan clear. Baru sidang fatwa ini menetapkan bahwasanya produk A ini dapat diterbitkan sertifikat halalnya. Apa itu LPPOM? LPPOM inilah yang namanya tadi pengkajian, mencari tahu, ya, pengecekan, pemeriksaan. Salah satu contoh ya, seperti air, ya. Ini air, kalau nggak dikaji air ini secara bahan bakunya itu, tahu kita air kan halal. Itu zaman dulu. Karena kita kan mengolahnya itu direbus saja gitu. Tapi sekarang tidak ada lagi direbus, tidak apa, langsung air ini diproses untuk penyaringan. Penyaringan inilah dikaji oleh LPPOM MUI, seperti apa karbon aktifnya dan macam sebagainya, apakah filternya dari turunan-turunan yang dilarang di dalam hukum Islam, kan seperti itu. Nah, ini nanti mungkin lebih jelas lagi nanti Pak Dodi bisa jadi inilah yang selama ini kita sebagai lembaga yang ditunjuk oleh MUI, ya, yang pertama kita memberikan ketenangan, ya, ketenangan. Jadi LPPOM ini untuk melindungi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik kepada perusahaan-perusahaan agar mereka nyaman untuk memprosesnya dan aman digunakan oleh
seluruh manusia. Salah satu umpamanya contoh ibu-ibu ya, kenapa kosmetik masuk? Nggak tahu juga kosmetik. Ternyata kosmetik ini banyak menggunakan dari ari-ari bayi manusia. Makanya fatwa ulama apa yang ada dari manusia ya bukan lagi untuk dimakan, untuk digunakan saja haram. Jadi LP POM ini hanya untuk menjamin kehalalan. Ke depan kami harap juga peranan media ya, supaya apalagi sekarang udah canggih online apa orang baca, tapi bagaimana nanti supaya media ini memberikan suatu media yang akuntabel, akurat, terpercaya. Karena apa? Penyampaian informasi-informasi yang diberikan oleh salah satu macam kita lembaga, ada temuan ini dimediakan supaya masyarakat juga bisa mencari informasi yang sebenarnya. Mungkin inilah transparan, keterbukaan sekarang. Jadi sekarang udah mengakses senang. Mungkin itu saja gambaran secara gamblang saya sampaikan. Di Batam ini kan hampir produk-produk itu dari luar negeri. Ya. Baik kaleng, terus kosmetik. Ya. Nah, bagaimana kalau luar negeri ini kan berarti produsennya di luar negeri. Ya. Masuk ke kita gitu kan. Sedangkan kan bisa jadi dari Korea. Saya nggak tahu Korea itu ada halal atau MUI-nya kan nggak ngerti. Nah, saat produk itu masuk ke Batam, seperti apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa ini produk ini halal atau haram? Ya, ini menarik ini sebenarnya. Ini sangat menarik. Kami ini lembaga yang hanya untuk tidak sebagai keynote settle produk dari luar negeri, tidak. Di situ ada bea cukai, ada karantina, ada izin-izin yang lain. Di Singapura itu ada namanya one stop service, ya. Ketika itu ada peranan Majelis Ugama Islam Singapuranya yang ikut. Salah satu saya selalu lihat dulu waktu saya kerja di Singapura itu ketika contoh satu kontainer itu diawasi oleh ada MUIS-nya ya, dari majelis agamanya ada, karantinnya ada, semua ada, private-nya itu, baru kontainer itu dibuka bersama untuk mengecek isi dalamnya apa. Kalau dilarang, yang dilarang untuk siapa gitu. Ini jelas di sana. Tapi kita tidak. Dulu banyak itu dia order daging ya, daging dia order satu kontainer karena mungkin ada space, ada permintaan yang sangat urgent. Itu di dalam daging itu dibatasin triplek, dibuatlah daging yang sama. Yang ini mohon maaf, inilah daging yang tadi Fok tadi itu sama, tapi dalam kontainer mereka beralasan dagingnya kan berbeda, tapi kalau dalam hukum Islam ini tidak boleh di satu kontainer gitu. Nah ini dulu kita selalu geblak itu supaya jangan sampai. Salah satu juga produk dari luar negeri itu ya, saya nggak sebutkan negaranya, itu banyak membagikan ayam-ayam, fat of chicken ya. Jadi yang datang ke luar itu kesepakatan SKB 3 Menteri itu kan tidak boleh ayam yang dari luar negeri, tapi kan di Batam ini banyak ya, seperti pahanya, sayapnya, wingnya, apa semua. Ini dulu nggak ada kontrolnya ini. Jadi saling lempar ya. Karantina bilang kita tidak tahu, tapi kalau udah masuk ke darat itu wilayahnya dari dinas. Jadi inilah sebenarnya peranannya kita ini, kebersamaan untuk menjaga. Jadi itu Pak sebenarnya. Nah, seperti apa kita bisa sosialisasikan ke masyarakat nih? Karena kalau sekarang ini sepertinya anak-anak kita atau orang-orang di sini itu yang penting glowing gitu kan. Nggak peduli itu mau halal mau haram, yang penting glowing. Nah, produk-produk Korea. Ya, seperti itu. Nah, seperti apa anunya dari pencegahan atau seperti apa dari atau bagian pernah nggak kita
datang ke situ untuk produk itu, mensosialisasikan, memberitahu. Ketika ada produk yang seperti dari Korea umpamanya tadi kosmetik apa, kami ketika ada temuan itu kami hanya sebatas himbauan jangan digunakan oleh sebagai umat Islam, umpamanya ini ada campurannya ya, campuran yang diharamkan umpama seperti itu. Tapi ini yang peranan ini sebenarnya Badan POM, kepolisian, karantin dari bea cukai. Makanya saya sangat miris sebenarnya sebagai pemberi label izin ketika produk kita dibawa keluar hanya yang kecil harus pakai ada izinnya, itu izin ini semua. Salah satu contoh bawang goreng ya, itu harus ada izin halalnya, kalau nggak boleh masuk Singapura, nggak boleh masuk Malaysia apa. Tapi mereka bawang goreng berkapal-kapal masuk sini. Di mana peranannya kebijakan daripada karantin, ya, bea cukai dan lain sebagainya. Kalau memang di sini kenapa bisa loose gitu? Nah, ini kami harapkan nanti mungkin media ini bisa menyampaikan dan mencari tahu induk permasalahan. Kalau bisa memang kita cegah, kenapa tidak? Kan salah satu, ya udah tahu nih, ini tugasnya siapa ini? Mencegah umat muslim untuk tidak mengkonsumsi yang tidak halal. Nah, sekarang ini kayak air mineral, seandainya itu beredar, air mineral yang tidak ada tulisan halal, itu LP POM itu bisa menindak nggak? Atau hanya sebatas apa yang bisa dilakukan? Kalau kami lembaga hanya menghimbau, itu hak daripada Badan POM, Dinas Kesehatan yang bisa kalau kita menghimbau, BP POM ini memberikan tanda satu kepastian, keabsahannya daripada produk ini untuk mencantumkan logo halalnya bahwa saya produk ini halal, itu BP POM berperanan. Tapi BP POM ini memberikan izin itu apabila sudah ada rekomendasi dari Ketetapan Halal MUI. Halal itu adalah di BPJPH, Kemenak. Atau gini dulu, kita proses ke sana dulu lah. Siapa yang berhak untuk melakukan sertifikasi halal? Sekarang BPJPH. Itu yang dari Kemenak ya? Dari Kemenak, ya dari Kemenak. Nah, untuk menentukan halal barang produk itu harus kerjasama dengan LP POM. Ya. LP POM. Kalau LP POM yang ditunjuk untuk mengecek suatu produk. Selain itu apa lagi? Ada Sokopindo, ada Surveyor Indonesia, dan ada 8 lagi yang sudah disahkan secara undang-undang, tapi mungkin turunannya masih belum banyak di provinsi. Jadi 3 ini yang berperan sekarang yang sudah secara legitimasinya memberikan kepada pemerintah untuk menjamin produk tersebut. Siapa aja tadi? Sokopindo, Surveyor Indonesia, LP POM. Oh, LP POM. Kan kalau Sukovindo kan tidak mungkin untuk mengetahui halal tidaknya. Ini menarik ini menarik. Jadi begini, para pemirsa yang berada dimanapun Anda berada, bahwasanya kami dari lembaga undernya MUI itu semua orang yang ahli, saintis, ahli agama, semua di situ. Menarik pertanyaan saudara kita ini, di lembaga yang lain ada mereka, mohon maaf, yang bukan muslim. Apakah tahu dia sebagai apa? Inilah sebenarnya kecerdasan, kecermatan kita. Makanya tinggal para pengusaha yang ingin nanti mau mendaftar bisa ke LP POM. Secara undang-undang tidak boleh dilarang, boleh ke Sopindo. Tapi pertanyaan abang kita ini sangat menarik. Apakah kompetensinya sebagai orang yang ini untuk memeriksa itu terpulang kepada nanti perusahaan yang ingin benar-benar diterbitkan sertifikat halalnya secara higienis dan halalun thayyibah. Kemana dia mau cari? Terutama untuk produk yang masuk ke Indonesia, ya terus harus ada izin edar. Nah, izin edar itu yang berwenang di sana adalah BPOM, Badan POM. Nah, cuma masalahnya kita lihat nih pasca Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan sebelum, ya. Kalau sebelum dulu itu kan tidak ada kewajiban. Jadi dulu semua produk itu boleh masuk ke Indonesia. Mau dia halal, mau dia tidak halal itu boleh saja.
selagi aspek keamanannya dipenuhi. Badan POM itu kan aspek kalau makanan itu food safety-nya, Ya. aman, sehat untuk dimakan. Setiap produk yang dipasarkan, diedarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah itu undang-undang ini. Jadi ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi kalau tadinya boleh nggak yang nggak halal masuk ke sini? Ya boleh. Ya. Nah pasca undang-undang ini wajib bersertifikat halal. Nah bagaimana dengan produk yang tidak halal? Nah diatur lagi dengan aturan turunannya. Jadi nanti ada PP di bawah itu yang mengatur. Oke, kalau yang tidak disertifikasi, tapi kan nggak boleh juga kita larang. Ya. Karena bisa aja konsumennya bukan muslim. Iya. Ya. Jadi boleh tetap masuk ini, tapi harus ada dengan jelas itu dinyatakan bahwa produk itu tidak halal atau mengandung bahan tidak halal atau mengandung babi dan turunannya, itu mereka harus di-statekan di kemasannya. Ya, Komposisi itu ya. Di komposisi dan harus dengan jelas dicantumkan di situ bahwa produk ini kira-kira menyatakan tidak halal. Dan tidak halalnya boleh dengan cara memberikan simbol, misalnya gambar babi di situ, atau mendeklar langsung gitu. Apa yang bahan tidak halal yang dikandung oleh bahan itu? Kalau yang nggak ada majelis ulamanya, Ya. kan nggak ada dia langsung ya udah produk itu komposisinya ya kayak gini aja. Tapi dia sebut bahwa salah satu bahannya dari ini. Ya artinya kan udah, kalau udah pasti dia sebut itu kan artinya sudah jelas. Jadi gini, izin edar itu dikeluarkan oleh Badan POM. Izin kemasan itu juga Badan POM. Izin label itu di Badan POM. Jadi prosesnya masuk saja. Nah salah satu persyaratan di Badan POM itu produk yang dijual di Indonesia itu kemasannya juga harus jelas. Kalau di negara asal mungkin pakai bahasa Arab, di Indonesia harus dalam bahasa Indonesia. Jadi Badan POM itu dua, dari aspek keamanannya sama izin label. Nah kaitan dengan halal, ya tadi itu ya. Kalau dia di luar negeri sudah halal, diakui oleh siapa? Dia klaim sendiri atau oleh lembaga yang sudah diakui, gitu kan? Tapi di aturan kita itu tidak bisa kalau belum diakui oleh negara kita. Meskipun dari sana sudah halal, Walaupun di sana sudah halal. Nah itu intinya undang-undang jaminan produk halal itu memberikan jaminan pada warga Muslim terutama, supaya mereka itu tidak ragu lagi. Mereka punya pilihan yang jelas. Nah pilihan yang jelas itu dijamin dengan apa? Dengan sertifikasi. Mungkin balik ke itu tadi dah. Jadi pasca dan sebelum undang-undang itu. Jadi LPPOM itu di mana? Nah kalau dulu sebelum undang-undang itu sertifikasi halal itu adanya di MUI. MUI sebagai ormas Islam diberi wewenang oleh negara untuk melakukan sertifikasi. Nah, MUI sendiri itu kan bukan lembaga yang tahu teknisnya, ya. Jadi untuk menetapkan kehalan itu kan harus secara teknis selalu tahu. Makanya MUI membentuk LPPOM. Nah, itulah awalnya LPPOM MUI itu lembaga yang mengkaji. Yang mengkaji artinya dari aspek halal itu ya kalau kita tanyakan ke Kiai, Pak Kiai emulsifier itu halal nggak? Bingung beliau. Kiai gliserin itu apa? Yang benar beliau menetapkan kan? namanya kompetensinya. Nah, makanya dibuat lembaga pengkajian, LPPOM. Ya di situ ada saintis, ada segala macam. Nah itulah yang mengkaji. Hasil kajiannya inilah yang nanti kita sesuaikan dengan fatwa yang ada di ulama. Artinya apa-apa yang sudah diatur, ya ada basicnya ya udah pasti Al-Quran, hadis, dan fatwa. Ya, Al-Quran semua bisa baca, ya semua itu jelas. Tapi Al-Quran itu tidak mengatur secara detail. Kalau kita berbicara alkohol, kata-kata alkohol itu nggak ada dalam Al-Quran. Ya, kita berbicara kalau babi ya ada khinzir kan. Tapi kalau kita udah berbicara turunannya, lemak babi itu nggak ada di Al-Quran. Ya. Nah sehingga itu perlu dikelirkan. Nah termasuk juga yang ada di hadis. Nah makanya banyak hal secara detail itu nggak diatur. Makanya diperlukan fatwa. Nah fatwa artinya akan menjelaskan sesuatu yang belum diatur di sana. Dengan adanya fatwa inilah yang kami terjemahkan ke standar. Ya, fatwa mengatakan kalau yang tidak suci itu bisa disucikan. Kita terjemahkan ke standar kita. Jadi dalam proses produksi itu ada yang bersentuhan dengan yang tidak halal itu masih bisa jadi halal. Ada prosedurnya, kita buatkan standarnya dan buatkan prosedurnya. Kita menerjemahkannya seperti itu. Nah, sehingga keluarlah standar. Nah, standar itu yang bisa diterima oleh banyak orang, walaupun belum 100% ya. Namanya standar tuh ada juga ukurannya. Jadi artinya apakah standarnya sudah cukup atau perlu di-upgrade terus. Nah, kita mulai bikin standar itu dari tahun 2012. 2012 itu kita sudah mengeluarkan standar resminya. Walaupun sebelumnya kita sudah berjalan.
aturan ini kita ikut, aturan ini kita ikut, dan itu sudah di pedoman nih. Tapi kan kita belum proklamirkan lah. Ini loh standarnya yang bisa semua orang bisa uji, semua orang bisa pertanyakan. Sehingga kita keluarkan 2012 itu standar namanya sistem jaminan halal 23.000. Nah itulah yang jadi patokan. Jadi ini apakah standar duniawi? Iya, standar duniawi yang kami turunkan dari fatwa. Nah itu yang diterapkan, sehingga apa yang diatur di standar itu, nah standar itu mengatur 3 hal sebenarnya. Ya, jadi di sertifikasi itu 3 hal. Satu, memastikan bahwa bahan yang dipakai itu memang bahan yang sudah halal. Yang kedua, memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan tidak halal. Bisa aja bahan bakunya halal, tapi alat yang dipakai juga untuk alat yang untuk bahan-bahan yang tidak halal. Produksinya ya. Iya, bersentuhan dia jadi tidak halal. Nah, satu lagi yang cukup penting adalah jaminan. Ya, karena kita ini kan memberikan pilihan ke konsumen nih. Orang pasti bertanya, kalau aku beli itu ada jaminan nggak? Nah, jaminan ini yang berat sekarang sebenarnya. Nah, itu yang harus diatur dengan sistem. Makanya kalau orang ngurus halal, dia harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh standar itu. Jadi tidak cukup, oh saya udah beli daging ayam nih, tempat motongnya muslim. Ya, cukup nggak dengan itu? Kalau untuk mengklaim halal cukup. Tapi kalau untuk disertifikasi nggak cukup. Karena apa? Ya, yang motongnya muslim. Udah diuji nggak? Yang muslim itu betul nggak? Baca bismillah nggak? Gitu kan? Atau motongnya putus nggak urat itunya gitu. Siapa yang menguji? Nah, sehingga kalau di standar dipersyaratkan, orang yang memotong harus dilatih dulu. Nah, hasil potongannya disaksikan oleh komisi fatwa. Atau auditor nanti menyaksikan, divideokan, dibawa ke ulama. Ini udah benar atau enggak gitu. Jadi detailnya akan seperti itu, Pak. Jadi sertifikasi halal itu akan memberikan pilihan kepada umat yang betul-betul istiqomah, yang betul-betul mencari produk yang betul-betul halal, ya, yang tidak klaim orang saja dan tidak melihat orang muslim banyak belanja itu berarti itu halal, nggak bisa seperti itu. Nah, makanya itu perlu sertifikasi. Jadi sertifikasi itu sebenarnya kita memastikan bahannya halal, tidak ada kontaminasi, dan dijamin selama masa berlakunya itu pelaku usaha ini memproduksi itu tidak menyimpang dari aturan-aturan itu.